Hai, masih di channelnya Bandung BMX bersama saya, Didi. Oke, ngomong-ngomong soal BMX, untuk hobi BMX nggak selamanya harus bisa ngegoes BMX, tapi bisa menjadi seorang kolektor BMX mainan atau diecast. Seperti salah satunya teman kita, khususnya teman gue, Ferry. Langsung aja kita akan ketemu dengan Ferry. Let's go! Nah, sekarang kita udah bersama salah satu dari anak Bandung BMX yang ternyata nggak hanya hobi main sepeda, tapi hobi mengkoleksi mainan BMX-nya atau bisa disebut dengan diecast. Oke, langsung aja nggak panjang lebar, saya ingin bertanya-tanya tentang koleksi mainannya atau diecast. Oke, nggak panjang lebar, kita langsung tanya aja ke salah satu anak-anak Bandung BMX yang merupakan teman saya juga. Oke, bisa dikenalkan? Nama saya Ferry, saya dari Bandung BMX. Oke, Ferry juga merupakan salah satu rekan saya di Bandung BMX. Udah lama juga sih kita menjadi teman. Mungkin saya ingin tanya, udah berapa lama Ferry bergabung di Bandung BMX? 2009 saya ikut Bandung BMX, berarti berapa tahun ya, Di? 29, 10, 11, 12. Ayo. 12, 14, 15, 16, 10 tahun deh. Satu dekade ya, Di. Oh, ternyata nggak kerasa ya, kita udah berteman selama 10 tahun. Oke, nih yang saya ingin tanyakan, kenapa punya hobi lain selain main BMX, yaitu mengkoleksi sepeda, mengkoleksi mainan BMX atau diecast BMX? Apa alasannya, Fer? Karena lucu, terus si finger BMX tuh bisa dimainin seperti BMX aslinya, Di. Karena kalau di rumah kan nggak mungkin saya main sepeda BMX karena nggak ada tempat, juga nggak ada obstacle. Jadi mending ya enak sih buat nyalurin aja, Di, ngisi waktu gitu. Oke, jadi alasannya cuma untuk ngisi waktu. Awalnya. Awalnya. Nah, oke. Sejak kapan Ferry koleksi diecast BMX ini? Kalau nggak salah tahun 2012 saya mulai beli finger BMX tuh. Pertama beli itu tahun 2012. 2012. Nah. Dari pertama komunitas 99, tadi 2009. 2012 baru koleksi sepedanya. Ya, sebenarnya kalau lihat si finger BMX tuh dari sebelum tahun 2000 juga udah lihat, cuman kurang begitu tertarik gitu. Oke, berarti selang 3 tahun setelah bergabung di komunitas Bandung BMX. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa harus koleksi finger BMX? Nggak koleksi sih, orang saya cuma sedikit. Paling cuma Sedikit. kumpulin aja. Sedikit. Kalau koleksi masih banyak yang belum saya punya. Kalau ya ini sengaja dikumpulin. Sekalian buat dimainin. Oke, sedikit ya. Menurut Ferry ini sedikit. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih yang membuat menarik diecast BMX ini? Detailnya sih, lebih ke detail si finger BMX itu sama kan seperti yang gede, yang aslinya si BMX gitu. Kayak ini nih sepeda Swin gitu kan, mirip banget gitu sama yang aslinya si Swin bikin gitu. Gitulah, Di. Oke, Fer. Ini kan gak banyak sekali kumpulannya. Bagi Ferry sedikit ya, bagi Ferry dikit ya, tapi bagi saya ini cukup banyak. Fer, saya ingin tanya, ada yang di luar box, ada yang di dalam box. Ini kenapa, Fer? Dulu pertama punya saya bongkarin, Di, karena nggak tahu ya, senang aja bongkar, tapi kesini malah jadi sampah kalau dibongkar. Terus udah aja lah disimpan dalam box supaya nggak rusak juga, supaya anak saya juga kalau udah gede bisa ngelihat gitu. Kalau udah ada dibongkarin cepat rusak, hilang malah kayak gitulah. Gitu sih, Di. Oh, oke. Seiring dengan waktu nih, Ferry nih. Seiring dengan waktu ada yang dibuka, ada yang masih dalam box. Ini ngaruh nggak sama penjualannya? Kalau dijual pasti sangat ngaruh, Di, yang loss sama yang masih ada di dalam box. Cuma tergantung juga sih ngejualnya ke orang yang hobi atau emang bukan gitu. Kalau yang loss misalkan rare juga
tetap laku mahal nih kalau dijualnya ke sesama penghobi gitu yang seneng main finger gitu. Jadi istilah yang dibuka itu apa tadi? Yang lost. Lost. Dan yang di box apa tadi? Ya kalau yang di box Aja. Lost dan box. Oke, mau nanya nih, untuk yang lost sendiri itu paling mahal berapa nih? Pernah jual nggak yang lostnya atau yang udah di luar box? Kalau jual saya paling mahal. Jual tuh saya jual karena saya ada double. Bukan saya emang saya nggak pernah jual biasanya. Kebenaran teman juga senang. Dia lagi nyari banget. Kebenaran saya ada double. Saya jual. Lumayan sih. Satu box dulu jual 2.500.000 lah segituan. Cuma itu emang barangnya lumayan susah juga gitu. Satu box. Ya, tapi nggak semua yang ada di sini harganya segitu enggak. Oh. Biasa. Ini mah murah-murah. Cuman yang dulu kebenaran itu rare juga gitu sih barangnya tuh. Oh, jadi makin sulitnya barang, makin klasiknya jenis sepedanya itu harganya juga bisa mempengaruhi lagi. Mempengaruhi harga juga ya. Oke, jadi berarti Ferry sekalian selain mengkoleksi itu juga selaku buat jual beli ya sih. Tapi kalau jual beli saya kalau ada double pasti saya jual. Kalau nggak double saya nggak akan jual. Jadi lebih bener-bener hobi ini ya? Ya. Wah, keren. Double pasti saya jual dan dijual juga ke teman yang emang koleksi finger. Nggak saya share di online kayak gitu, nggak gitu. Oh, jadi bener-bener lebih spesifik, jadi hanya teman-teman komunitas sendiri kalau nggak dijual. Jual, saya lebih seneng barter sebenarnya. Kalau teman yang emang saya belum pernah punya, dia punya, saya mending barter sih gitu. Oke. Nah, ini baru seorang koleksi, bukan seorang seller. Keren. Jadi mengkoleksi ataupun menjual itu karena bukan karena kebutuhannya, karena ingin mendapatkan koleksi yang lain. Oke, pertanyaan berikutnya, Fer. Oke, CSku Ferry. Yo, Dik. Nih, saya mau nanya, apa aja jenisnya? Jenis apanya dulu, Dik? Jenis sepeda atau jenis apa? Jenis dari koleksi yang Ferry ada. Jadi saya ingin tahu tentang koleksi ini dan jenis-jenisnya. Jadi sekalian untuk pembelajaran buat saya sendiri. Kalau jenis sepeda sama aja, Dik. Kayak yang asli dari si BMX. Ada yang klasik sampai yang modern pun ada. Kayak Motomek. Itu kan sepeda aslinya juga ada, di pinggir juga ada gitu kita bikin. Tapi kalau jenis box mungkin ada single pack, isinya tuh si pinggirnya cuma satu. Single pack, kayak, isinya satu? Ya kayak gini. Oh, oke. Ini regular single pack ya, single pack. Lebih reguler sih. Yang umum dijual seperti ini biasanya di. Oke, kalau single pack satu, kalau double pack ada? Ada, Di. Oh, ada juga ya. Padahal saya nggak sebut tadi. Ini double pack atau bike shop. Wow. Ini biasa di sini banyak onderdil si fingernya buat cadangan gitu di. Jadi single pack, ini bike shop, ini tipenya. Wah, bike shop ada dua, ada satu lagi yang pakai box. Ini buat dibawa kalau misalkan ya kalau saya iseng suka ketemu sama teman-teman yang suka bawa finger juga main supaya nggak pada patah, masukin ke box ini gitu. Karena kalau dibawa satuan kemungkinan patahnya. Keren lihat teman-teman, sampai nih yang ini sampai masih disegel dengan plastik. Ini kalau saya buka, wah Ferry tapi tuh ada yang udah dibuka. Oh ada ternyata ada. Coba lihat Ferry. Nih. Coba lihat. Nih yang udah saya buka. Saya makanya nggak berani. Oh ini nih. Gimana nih cara bukanya Fer? Saya nggak tahu, takut bukanya coba. Kan saya main ngacak-ngacak kayak gitu dah. Tinggal gini aja di. Nah. Oh keren dari yang masih orisinil, masih di wrapping ya. Ini masih wrapping sampai yang sudah dibuka. Dan juga saya lihat di belakangnya ini ada buku petunjuknya ya, manual booknya. Ya kayak gini nih, kalau saya bawa-bawa. Ternyata beberapa begini, sepeda. Manual booknya bisa menyimpan beberapa sepeda untuk tipe bike shop ini. Bike shop. Ya free-nya box ini sih buat main. Kak, 100.000 ini bisa? Boleh, mangga sana. Bisa. Oke. Terus apalagi tipe-tipenya Fer? Selain single box, bike shop, terus mungkin ada seri band. Oh, seri band. Nah, tapi itu cuman ada 4. Cuman ada 4 kalau nggak salah. Ya ngeluarin seri band nggak banyak, cuma ada 4 aja. Jadi hanya ada 4 band ternama. Iya, band ternama dunia. Band lokal ada? Nggak ada. Oh, ada. Ayo Ting Ting. Oh ada di satu lagi nih, ada di nih, satu lagi nih. Satu lagi apa? Nih, saya juga baru lihat sih,
beberapa bulan kemarin lihat di online shop ada ternyata si finger BMX itu ada yang mikro. Ini lebih kecil biasa yang saya mainin nih. Oh, Jauh lebih kecil. Teman-teman bisa lihat perbandingannya, skalanya 1:2. Ini 1:24. Kalau ini saya juga belum begitu cari-cari info skalanya berapa. Ternyata ini adalah Ada nggak ya Micro sini? Riders. Kalau ini di petunjuknya mungkin harus baca dulu. Coba. Bisa dilihat perbedaan besar kecilnya. Dan di sini ternyata ada obstacle-nya, Fer ya? Ini, Fer. Ya. Ini di belakangnya itu ada obstacle. Saya belum berani buka karena belum punya banyak. Jadi simpan pantes. aja dulu. Ini dijual di Indonesia atau tidak? Kalau saya dapat dari luar, kalau Indonesia saya belum pernah lihat sih. Untuk yang tipe mikro ini. Iya, saya baru lihat beberapa bulan belakang. Tapi untuk tipe-tipe ini Banyak banyak. ini di online shop Indonesia banyak. Oke teman-teman, bisa kita lihat perbandingannya skala antara Flick Trick diecast ini dan juga diecast sebelahnya atau Micro Rider. Tapi di sini Fer, saya lihat ada sebuah obstacle, ada quarter. Ini untuk, tapi yang di sini nggak ada. Apa ada aksesorisnya untuk Ada, yang tipe ini? sebenarnya ada. Karena sebenarnya si finger BMX itu selain di koleksi, sebenarnya ini bisa dimainin kayak fingerboard kalau tidak tahu. Oh, Sama oke. mainnya. Trik-triknya pun mengadopsi dari BMX aslinya. Oke, apa bisa saya lihat untuk Ini simpelnya kayak gini nih. Nih di sini ada Half-Pipe. Oh, Nih. wow. Nih Half-Pipe. Tapi Oh ini ya dijual aksesorisnya. terpisah. Ini Ya. dijual terpisah Ya. tanpa ada si miniatur sepedanya kan? Tanpa. Ini cuman ini aja bilang. Nanti ada beli sambungan masuk banyak, nanti jadi full skatepark. Benar-benar ya. Wow, ternyata miniatur vert-nya juga ada. Ini merupakan salah satu cabang olahraga salah Nantilah satu kita lihat freestyle di yang bawah tuh ada digandrungi ya. skateparknya ini. Keren. Jadi main seperti kayak BMX biasa ini, Pak. Ya. Tapi Nanti hanya kita coba menggunakan main aja di. cuman menggunakan aplikasi tangan aja kan. Nah, Gitu. Oke, Nanti keren. kita coba main di skateparknya aja di langsung. Siap. Selain obstacle, ini obstacle itu sebenarnya bukan buat finger aja sih, bisa dimainin buat fingerboard kayak fingerboard. Terus ada fingerboard. sebenarnya bukan finger BMX aja sih, ini ada pixie. Oh, ada fixed gear. Ada fixed gear. Terus ada finger scooter deh. Ini finger scooter. Oke. Ini mainnya sama kayak BMX Sama, gini kan ya? cuman saya lebih fokus di si finger BMX-nya gitu. Keren. Nih saya custom, ada sepeda ini, Dik. Apa lagi? Nih, sepeda tinggi, Dik. Di Jogja banyak nih sepeda. Saya punya nih replikanya, Dik. Oke, teman-teman. Ternyata ini dari diecast-nya sendiri nggak diproduksi, Ini hanya patah. Ferry ya. Limited edition, hanya satu di dong. dunia ini kan. Ini karya saya. Karya sendiri. Karya iseng. Keren. Selain wah keren lah, pokoknya terbaik Ferry. Good job. Di Jogja banyak mulai musim nih. Keren. Oke Fer, dari seluruh mainan-mainan diecast ini yang Ferry koleksi, apa yang jadi andalan Ferry? Kalau saya seneng Motomac. Motomac sama Swing Stingray. Kalau buat Motomax, Swing Stingray, paling signature series, Dik. sama Signature Series. Nah. Kalau di sepeda BMX-nya sendiri itu kayak Motomax, Stingray, terus tadi apa? Swing Swing Stingray. Series itu era berapa Fer? Kalau di sepeda BMX aslinya? Stingray 60 gitu ya. Tahun 60-an? Iya. Wow, keren. Cuman kalau buat dimainin sih yang saya salah
signature series itu lebih enak, karena kalau yang old school kurang enak dimainin karena lebih pendek dia. Oh, oke Gitu. oke. Jadi yang tipe old school itu lebih susah dimainin kan ya? Susah, enaknya buat dipajang aja karena Pajang sayang aja. juga, nyarinya juga lumayan susah di. Itu Nah. informasi nih, nyurek Mending- informasi susahnya nih. Mending disimpan aja gitu daripada dimainin. Seberapa susahnya untuk mendapatkan yang apa yang bilang Ferry susah? Susah, saya cari Sebulan? Seminggu? lebih di Setahun? lebih banyak sih di eBay sebenarnya, suka ada Hmm. yang jual, cuman kan ongkos kirimnya mahal sih, tambah ya gitu sih pajak yang gitu-gitunya ribet juga sih gitu. Oh, jadi Paling udah- kalau ada temen lagi keluar coba nitip-nitip gitu, cariin kayak gitu. Jadi koleksi yang susah ini emang nggak bisa didapat di Indonesia ini? Ya kebanyakan kayak gitu, kayak yang mikro baik tuh saya dapat dari luar juga, dari Hong Kong kayak gitu di. Paling lama yang Ferry andalkan ini berapa tahun untuk bisa mendapatkannya? Yang Ferry Paling ini idam-idamkan yang edisi band edisi band. saya sekitar setahun apa 2 tahun ya, itu ada orang Jakarta tuh si Jabrik, anak BMX juga. Dia punya, saya kurang satu, ya terus aja saya pengen dibeli tapi dia nggak mau, akhirnya ngalah juga dia, tapi lama itu di Kurun waktu sekitar 2 tahunan lah. 2 tahun baru setahun bisa setengah sampai 2 mendapatkan. tahun kalau nggak salah, saya lupa, saya terus aja tanya, akhirnya dia mau lepas gitu. ternyata 2 tahun WA-an mungkin ya, Iya, chatting baru. sama saya teror terus di, Teror. tiap bulan teror deh. Keren, keren. Terus Jabrik tuh, akhirnya dia ngasih, nah ini nih si yang dari Jabrik nih. Oh itu seri band ya. Ya, seri B. Oke, dari yang diecast yang tersulit, diecast yang andalan, pertanyaan berikutnya. Oke, Fer, pertanyaan berikut ini lebih ke nasional. Sejak kapan diecast BMX ini ada di Indonesia? Kalau nggak salah awal 2007 kalau nggak salah. 2007. Dulu saya pernah lihat tuh di mall di Bandung. Hmm. Sempat banyak gitu di situ. Cuma dulu sering beli ke situ. Cuma saya jual lagi. Saya nggak tahu, cuman oh ini lumayan nih, cuan, saya jual lagi. Ternyata makin sini saya makin senang, saya cari lagi ternyata udah susah gitu. Kalau dulu sih banyak sempat masuk ke sini. Kalau sekarang di online shop aja udah lumayan susah gitu. Oke, Jarang. jadi dari 2007 dan akhirnya sekarang udah mulai jarang dan jadi sebuah koleksi bagus sekali. Oke, Fer. Nah, soal diecast semua yang ada di sini, merek apa aja yang dikeluarkan pabrikan-pabrikan untuk memproduksi semua diecast ini? Setahu saya ya, Iya, ada Flick Trick, Electric, terus Tech Deck, Tech Deck, apa sih namanya? Road Champ, Road Champ, terus Hot Wheel juga ngeluarin Hot Wheel juga ada yang versi sepeda. tapi saya juga belum punya karena mau maksain beli juga kurang bagus sih sebenarnya kalau buat dimainin juga. Ya lebih kayak ke mainan aja gitu. Oke, 4. Terus VBMX, terus apalagi ya? 5. Banyak sih, apalagi ya? Yang di Indonesia sendiri Street ada Jammer ada. 6. Itu yang seri band tuh yang ngeluarin Street Jammer. Oh, seri band itu Street Jammer berarti 6. Terus udah sih kalau yang saya tahu baru segitu ya. Sebenarnya masih banyak, cuma yang lain tuh pada biasa aja sih. Kalau buat di koleksi kurang bagus gitu. Dari segi bahan dan bentuknya juga nggak seperti aslinya gitu. Oh. Yang mirip yang seperti aslinya cuman ya ini paling Flick Trick yang banyak variannya. Jadi dari semua perusahaan-perusahaan hanya Flick Trick yang paling banyak variannya. Ya, komplit. Oke, yang paling Gitu. komplit. Yang seperti yang aslinya ada si Flick Trick tuh bikin semua. Gitu. Selain Ferry mengkoleksi ini, berarti pasti ada komunitasnya dong. Ada di Bandung. Komunitas saya bikin komunitas sama teman. Selain di Bandung, Enggak sih, kalau ya itu Bandung ya buat ini aja, kayak ada yang dari Jakarta dari mana saya share buat diangkat aja supaya rame lah, makin rame gitu. oke, kalau boleh tahu apa nama komunitasnya? Finger BMX Bandung, Finger BMX BDG, All Finger BMX BDG. BDG itu di Instagramnya. Iya di Instagram. @finger BMX BDG. disatuin semua Finger Satuin BMX semua. BDG. Iya, Finger BMX BDG. Itu oke. Untuk anggotanya udah berapa sekarang, Fer? Nggak anggota saya nggak tahu ya ada berapa anggota, cuman kalau ada yang foto atau videonya bagus di Instagram pasti saya share di situ gitu.
di Indonesia karena komunitasnya nggak kayak Bandung BMX di kita ada anggota ada apa. Kalau ini lebih cari yang cari hashtag aja di kayak misal Finger BMX, ada yang share nih orang ini, videonya bagus, saya angkat, saya share ulang kayak gitu. Jadi oke, jadi emang lebih ke hobi ya? Ya, karena kalau buat bikin kompetisi harusnya ada, cuman belum karena belum terlalu banyak yang main si Finger BMX itu. Untuk ranah kompetisi itu ada kemungkinan ada, cuman Insya Allah ada. Cuman pemainnya belum banyak. Takutnya kalau udah ngadain kompetisi nggak ada yang main percuma juga kan. Jadi ya saya ngenalin aja dulu. Kalau udah banyak kemungkinan kompetisinya pasti ada. Oke, sejak kapan komunitas Diecast ini lahir di Bandung, Fer? Kalau nggak salah 2012 tuh Mbi udah bikin sebenarnya. Di Facebook tuh dia udah bikin, cuman nggak tahu kenapa hilang. Terus saya ketemu lagi tuh 2015 sama Mbi, akhirnya baru mulai diramein lagi sampai sekarang gitu. Jalan Instagram saya bikin kayak gitu sih, sebelumnya nggak ada. Oke, ternyata teman-teman butuh perjuangan juga untuk bisa mempertahankan hobi kita. Salah satunya untuk koleksi diecast BMX ini. Dari tahun ke tahun kita membutuhkan perjuangan dan juga semangat. Satu lagi, ada buatan lokal nggak? Katanya lagi bikin sendiri. Oke, Fer, saya mau nanya nih, selain pabrikan-pabrikan besar di dunia ya, apakah ada produk dari lokal? Nggak ada nih. Hah? Nggak ada. Saya lagi nyoba bikin nih. Oke, lagi nyoba. Lagi nyoba bikin, pengen bahannya tuh semua besi, metal. Ada contohnya nggak yang pernah dibikin sampai sekarang? Saya pengen lihat. Ada, nanti ya belum beres, tapi nanti pasti saya liatin. Pengen semua metal karena kalau yang buatan pabrikan tuh bahannya campur sama ada yang plastik. Kadang kalau dibawa-bawa emang suka patah. Kalau udah patah tuh yang jual on the real-nya kan nggak kayak BMX gede tuh di. Iya, betul. Gampang tinggal ke bengkel beli. Kalau ini kan nggak ada di. Ya udah patah ya udah berarti rusak gitu. Makanya saya nyoba bikin yang sama, mudah-mudahan bisa lebih real. Iya. Dan sama seperti yang aslinya kayak gitu dan enak dimainin gitu. Kayak gitu sih. Cuman buat jadinya kapan atau ini nggak tahu kapan, tapi saya lagi usaha buat bikin. Wah, keren. Jadi selain mainan, produk lokal yang akan diciptakan oleh Ferry itu untuk mengasumsikan bahwa itu adalah sepeda beneran, materialnya juga semirip mungkin dengan BMX aslinya. Keren. Semoga berhasil dengan cita-citanya Ferry. Keren. Mudah-mudahan secepatnya bisa terlaksana. Oke. Nah, gimana, menarik kan? Setelah kita ngobrol langsung dengan Ferry, salah satu komunitas dari penghobi koleksi mainan BMX atau diecast BMX. Oke, buat teman-teman semua yang ingin tahu informasi menarik lainnya, pantengin terus channel Bandung BMX. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga share. Oke, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih, Ferry. Jangkrik.